Iya, dia. Saya bukan Mutia, Bu. Kamu dia? Mutia mah Rafif. Saya Bu Puspa ini udah ada. Oh iya, iya, dia udah di dalam. Ya. Assalamu- Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfaris Akram. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KS saya di semester 1 yang berjudul Abstrak Ekspresionisme. Pertama, di sini ada daftar isi. Daftar isi yang akan dibahas yaitu ada daftar topik pembelajaran di semester 1, judul topik KS, alasan memilih topik, penjelasan tentang topik, produk, refleksi diri terhadap sikap belajar, kekuatan, kelemahan, dan tindak lanjut. Dan terakhir ada sesi tanya jawab. Pertama, ada daftar topik di semester 1. Pertama, ada mewarnai dengan pensil akuarel, menggambar bentuk dasar tiga dimensi, seni eksperimental, ekspresionis, melukis tote bag, menggambar buah-buahan, ekspresif art therapy, teknik montage my hope, seni membangun imajinasi dan kreativitas, teori kerajinan, fungsi, hias, dan praktek membuat decoupage, ekspresif art therapy lettering, menggambar tanaman, perdu, dan bunga, membuat garnish, menggambar sederhana, benda sederhana, gambar apresiasi, melukis topeng, perspektif, menggambar komposisi bangunan, benda, buah, dan tanaman. Dan materi yang saya pilih yaitu adalah abstrak ekspresionisme. Saya di sini memilihnya di luar topik. Alasan memilih topik. Karena saya itu ingin memperdalam keahlian saya dalam bidang seni dan kurang puas oleh hasil yang kemarin-kemarin itu yang kelas minat dan KS. Apa sih itu? Abstrak ekspresionisme yaitu gerakan seni yang berpusat di kota New York yang menciptakan efek ekspresi emosi melalui penggambaran warna dan sapuan kuas yang abstrak. Mengapa ada abstrak? Abstrak pada awalnya terjadi dari orang-orang yang kehilangan pekerjaannya karena banyak pelukis yang digantikan oleh kamera. Lalu para pelukis membuat gambar yang unik yang tidak bisa dibuat oleh kamera, yaitu abstrak. Karena abstrak itu harus benar-benar dibuat oleh manusia dan tidak bisa dibuat oleh kamera. Apa sih yang membedakan aliran lainnya dari abstrak? Abstrak ekspresionisme itu menonjol karena kebebasan untuk berekspresi, beremosi dengan bebas tanpa menggambarkan objek yang benar-benar nyata. Jadi kita itu tidak harus benar-benar menggambarkan sesuatu yang ada. Misalkan menggambar pensil harus benar-benar menggambar pensil. Jadi bebas gitu tanpa menggambarkan suatu objek yang benar-benar nyata. Langsung saya kita ke produk yang saya buat. Jadi di sini ada produk yang saya buat. Jadi pertama itu saya menggunakan kanvas. Bisa kita lihat kanvas itu yang pada awalnya berwarna putih, di lapisan keduanya lapisan berwarna hitam, yaitu rasa kecewa, nama buruk, dan kegagalan. Lalu di atas warna hitam ada warna putih yang melambangkan untuk berubah atau melapisi warna hitam yang gelap dengan warna putih meski tidak keseluruhannya menjadi warna putih. Lalu diikuti oleh warna-warna cerah lainnya seperti biru, kuning, dan lain-lainnya. Lalu bisa kita lihat di sini ada warna merah yang akan menutupi kembali warna cerah-cerahnya sebagai kekecewaan dan putus asa. Tapi bisa kita lihat lagi di atas warna merah kembali ada warna putih sebagai rasa ingin berubah kembali, yang ingin menutupi perubahan warna hitam yang gelap kembali. Walaupun di sini tidak keseluruhannya warna hitam itu tertutupi,
tapi kita bisa melihat warna-warna indahnya seperti warna kuning, biru, dan putih, dan warna cerah lainnya. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil dari gambar ini, nama buruk atau seburuk-buruknya apapun sesuatu tidak selamanya buruk. Sesuatu yang buruk itu bisa berubah menjadi lebih baik dengan cara apapun. Asal kita mempunyai niat, tekad untuk menjadi lebih baik. Semestinya Allah yang membuka jalan untuk orang-orang yang mau bertobat, berubah dari kesalahannya. Lanjut, kekuatan dan kelemahan saya. Kekuatan saya itu memiliki banyak ide kreatif dan mudah paham pelajaran. Kelemahan saya itu susah untuk mengingat sesuatu dan suka malas mencatat. Tindak lanjut dari murid. Biasakan untuk mencatat setiap pelajaran, mengulang-ulang kembali pelajaran yang mudah lupa. Dari guru, meluangkan waktu kepada murid yang ingin belajar lebih di luar KBM. Seperti misalnya kita pengen belajar lebih gitu. Nah, guru tuh sedia untuk mempersiapkan waktunya gitu untuk belajar muridnya yang ingin belajar di luar KBM. Dan memperbanyak praktik. Semua murid mungkin ada yang mudah dengan mencatat atau dengan pembahasan, tapi ada juga yang lebih mudah dengan praktik. Dari orang tua, saya ingin selalu orang tua mendukung saya dan memotivasi minat anak yang ingin ia tuju gitu. Dan terakhir, selalu menemani di setiap suka dan duka. Akhir, di sini saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya atau ditanyakan? Ya, mungkin pertama Bu Alia ya, silahkan. Sebagai Oke, di sini saya sebagai pembimbingnya Akram ya, gitu. Dan mungkin ada banyak apa nama itu, nggak ada banyak sih, lebih banyak ke kita tuh nggak pakai nggak bimbingan nih, bimbingannya hanya sekedar presentasi, apa nama itu, dari presentasi aja gitu, nggak langsung Zoom. Sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Oke, berarti Akram di sini sudah merasa percaya diri ya dengan ilmu yang sudah Akram dapatkan nih. Nah, tapi sayangnya tuh Akram mungkin bisa memberitahu kalau misalnya produk yang Akram buat adalah lukisan abstrak gitu, bisa difoto dulu. Jadi saya tuh baru pertama kali melihat lukisannya Akram sekarang gitu waktu di presentasi. Nah, mungkin bisa ditaruh di apa namanya, di dalam PowerPoint-nya biar lebih jelas lagi gitu ya secara detailnya seperti apa. Nah, mungkin saya ingin bertanya tentang apa namanya itu, simbol-simbol yang ada di dalam karyanya Akram. Di sana kan udah ada latar belakangnya yang hitam, kemudian ditambah dengan campuran-campuran warna gitu kan. Nah, saya ingin bertanya, cipratan di dalam lukisan itu melambangkan apa? Hmm, sebenarnya saya memberikan cipratan-cipratannya itu abstrak gitu, tidak jelas. Yang penting eh, sedikit menutupi warna hitam, walaupun hitamnya tuh masih kelihatan gitu. Atau kayak bahasanya nama buruknya tuh walaupun masih kelihatan tapi masih bisa ditutupi gitu sedikit demi sedikit oleh warna-warna cerah. Hmm. Oke, nah ini sebenarnya itu bisa dijadikan sebuah apa namanya itu, peluang ya. Karena abstrak ekspresionis itu fokusnya itu dalam prosesnya. Proses dalam Akram apa namanya itu membuat karya seninya itu. Dari cipratan itu ada sifat apa sih gitu? Sifat yang agresif gitu kan. Kayak memukul, menyiprat gitu. Dia tuh memiliki tenaga sehingga membuat kesan yang apa, dinamik gitu. Kan kalau Akram tuh sempat bilang juga terhadap apa namanya, untuk menutupi ya, menutupi layering gitu. Nah, menutupi itu bisa juga Akram misalnya ya, ini kayak semacam ajuan aja gitu. Semacam layer cat, tapi dia tuh tipis, transparan gitu. Nah, di sini Akram saya ingin memberikan peluang lagi gitu ya, wawasan yang baru gitu. Kalau ternyata kita tuh perlu peka terhadap visual juga. Kan kita udah peka terhadap warna nih. Tapi terhadap bentuknya tuh seperti apa nih? Walaupun mungkin Akram menjelaskannya secara teknis gitu ya.
Tapi untuk warnanya tuh udah pakai simbolis gitu, itu sudah bagus. Nah, tinggal mungkin cipratan itu warna merah dan warna putih itu kan dan kuning itu kan dia sama ya cipratannya gitu. Apakah dia memberikan energi yang sama, ekspresi yang sama gitu ya. Misalnya ekspresi yang sama misalnya tuh kayak energi yang tinggi. Energi yang tinggi antara marah dengan semangat itu kan berbeda ya. Apakah seperti itu atau bagaimana? Hmm, Kalau untuk layar yang putih yang awal sekali itu sama mungkin. Tapi yang putih saya buat cipratannya lebih besar karena niat dan tekad untuk merubah warna hitam itu niatnya tuh pasti lebih besar gitu. Walaupun tidak sebanding ekspektasi. Terus warna merahnya tuh saya buat tidak terlalu besar karena mungkin kekecewaan atau rasa putus asa tuh tetap ada tapi tidak semuanya karena rasa kecewa atau putus asa tuh masih bisa memikirkan gitu. Kayak usaha awal kita yang sudah lelah gitu. Oke, oke. Jadi yang merah tuh tidak besar sekali kayak medium lah gitu. Nah, oke, di sini udah kebayang ya setelah Akram menjelaskan. Nah, sudah ada nih apa namanya itu intensinya untuk membuat catnya itu putih dan merah itu saling ada perbedaan gitu. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi ke kontrasannya gitu. Ini Akram sudah udah kelihatan nih niat membuat si cipratan yang warna putih itu lebih besar, lebih tebal. Mungkin bisa ditebalkan aja gitu, jangan terlalu takut, langsung aja cipratkan, bahkan itu mau sampai keluar kanvas gitu. Agar ya jangan sampai Akram terlalu apa namanya itu terlalu terperangkap dengan ukuran kanvas yang ini gitu. Nah, jadi kayak ini masih kelihatan ya apa namanya itu iya apa namanya masih kelihatan di dalam apa namanya itu kata-katanya itu masih terperangkap di dalam kanvasnya gitu. Kayak apa ukuran-ukurannya itu mengikuti si ukuran kanvas ini. Nah, mungkin ada suggestion juga ya gitu. Akram bisa foto dokumentasi proses saat pembuatannya gitu. Kadang-kadang malah kita melihat banyak informasi ketika kita melihat tempat seniman itu berkarya gitu. Gitu. Jadi kayak mau seberantakan apapun, nah itu tuh sebenarnya informasi gitu ya, yang mungkin bisa Akram sampaikan juga gitu. Ya, Hmm. udah oke menurut saya udah cukup. Baik. Terima kasih Bu. Ya, Ya, sama-sama. ya, sekarang silahkan Mangga, Pak Cecep. Ada yang mau disampaikan barangkali? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Alia dan juga anak saya Akram. Saya sebetulnya agak kaget juga sih Bu Alia untuk Akram memilih karya seni ini ya. Saya sebenarnya dari sebelumnya sih nggak kebayang Akram suka seni abstrak seperti ini gitu. Saya sebetulnya tidak terlalu apa ya pembimbing, walaupun saya juga pernah mengalami seperti Akram dulu pernah melukis juga gitu. Saya tidak membimbing Akram, saya hanya membiarkan Akram pengennya seperti apa dan saya juga mendukung Akram apa yang Akram butuhkan seperti itu. Tapi di luar eh, perkiraan saya ternyata Akram memang ini sudah 3 kali bikin karya seni dia mencurahkan perasaannya di dalam abstrak itu. Saya pernah bertanya kenapa memilih abstrak gitu. Karena menurut Akram itu membuat Akram bisa mencurahkan perasaannya dan mengasihkan seperti itu. Maksud saya dari awalnya sih saya eh, kenapa Akram tidak memilih gambar teknik atau misalkan Akram lebih ke natural gitu ya, natural misalkan ke gambar alam atau gambar bentuk makhluk hidup gitu. Tapi akan lebih memilih ke abstrak seperti ini gitu. Dan saya sebenarnya sih dengan wali kelas kayaknya agak menangkap ekspresi Akam dari hasil yang sekarang gitu. Uh, apa ya? Ada sesuatu yang sedang Akam perjuangkan di sini seperti itu. Jadi itu aja sih, itu aja. Mungkin nanti selanjutnya kalau misalnya ada apa ya kesempatan, saya juga minta bantuan ke Bu Aya supaya Akram bisa berkembang lagi di sini. Selain dari teknik, mungkin kayak tadi kan dikasih support
kalau memberikan warna itu jangan apa ya kayak tidak terlalu kaku mungkin ya, tidak terbatas dengan ukuran kanvasnya seperti itu. Jadi mungkin lebih berani lagi mengekspresikan aja. Seperti itu sih Bu Aya. Jadi selanjutnya terima kasih atas bimbingannya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Akram dari karya-karyanya juga udah oke kok, Pak. Mm. Tinggal mungkin tambahan apa namanya itu ya mungkin tambahan bimbingan lagi ya, tambahan lebih fokus ke banyak komunikasi gitu. Karena kebetulan saya juga S1 dan S2 juga tugas akhirnya adalah tugas melukis seni abstrak gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan juga kalau misalnya Akram memang benar-benar serius dengan apa melukis abstrak ini, mungkin bisa dijelaskan juga mungkin rencana untuk misalnya di SMA seperti apa gitu untuk bisa mungkin masuk ke kuliah dengan lukis abstrak itu seperti apa dan challenge-challenge atau enggak tantangan-tantangannya seperti itu. Nah gitu ya Akram ya. Sibuk. Jadi segera merapat sama Bu Alia, menjalin komunikasi lebih baik supaya lebih berkembang. Baik, kalau tidak ada lagi silakan Akram untuk menutup. Ya, sekian dari saya. Maaf jika ada salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto bersama dulu ya, Bu Alia, Pak Cecep. Ya, siap. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Alia, Pak Cecep. Ya, terima Terima kasih. kasih semuanya. Atur nuhun. Selanjutnya Rafif. Ya, cari dulu. Sekarang harus cari sendiri. Ya, ya. Ikuti ya. Belum. Di share. Pencet dulu share. Cari dulu.